Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para santri, para siswa dan siswi. Ya, selamat bergabung di kelas virtual. Ya. Silakan kalian perhatikan di layar presentasi. Ya, di sini saya ingin menyampaikan pembelajaran terkait dengan hukum kolom. Ya, silakan dilihat dengan senang hati dan tentunya riang gembira. Ya, silakan kalian lihat di layar monitor masing-masing ya. Sudah ada tampilan dari aplikasi simulasi Ribet Colorado tentang kolom slough, tentang hukum kolom ya. Nabda dari sana, mari kita mulai pembelajaran kita biqira'ati doa dengan membaca doa. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlik wansur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah Ta'ala anugerah keberkahan, kemudahan, dan kelancaran bagi kita untuk memahami pembelajaran yang disampaikan. Ya, di sini ada tampilan ya dari kolom slough ya. Ada macro scale, ada atomic scale ya. Ada dua. Di sini kita klik yang mana? Yang sini saja. Macro scale. 1, 2, 3. Tara. Nah, ini adalah tampilan dari hukum kolom ya. Aplikasi hukum kolom. Ini sebagai virtual lab ya. Lab virtual bisa kita laksanakan di rumah masing-masing. Kita kenalan dulu ya, kita kenalan. Ada adagium, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Kita sayang dan cinta, kita senang hati dan riang gembira ketika belajar tentang hukum kolom. Kenalan dulu ya, yuk kita kenalan. Ini ada bola warna apa ya? Warna biru. Ini Q1 ya, Q1 atau muatan 1. Ini bola warna merah Q2 atau muatan 2. Ini sebenarnya nanti warnanya bisa berubah ya kalau digeser-geser ya. Ini kan bisa digeser-geser. Kalau digeser-geser nanti warnanya bisa berubah. Kalau nanti muatannya dirubah di sini, nanti apa namanya bisa berubah warnanya. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa yang sebelah kiri ini adalah Q1 muatan 1, yang sebelah kanan adalah Q2 atau muatan 2. Kemudian kenalan yang kedua, ini ada apa namanya? Ini star ya, penggaris. Ini untuk menghitung, mengukur lah lebih tepatnya ya. Mengukur jarak antara Q1 dengan Q2. Nah, Q1 dengan Q2 ini diukur dari mana? Dari tengah atau pusat muatan ya di sini. Kalau di sini tepat di sini berarti ini 3. Di sini misalkan kita geser ke sini berarti 4 cm ya. 4 cm. Kemudian ini ada apa namanya? Ada gaya kolom ya yang sudah otomatis ketika digeser-geser begini nilai ya besaran gaya kolomnya, perhatikan yang di sini itu akan berubah sesuai dengan apa namanya jarak antara muatan 1 dan muatan 2 yang digeser-geser. Ini udah otomatis ya. Kemudian ini tanda panah ya, vektor ya. Ini kalau saling berhadapan artinya apa? Saling tarik menarik. Dekatan seperti ini akan saling kuat tarik menariknya. Kalau digeser ke sini akan semakin kecil ya, semakin lemah kuat kekuatan tarik menariknya. Kemudian kalau misalkan ini tolak menolak ya, kita dekatkan begini, maka tolak menolaknya akan semakin kuat ya. Seperti ini ya, seperti ini ya. Tolak menolak sangat kuat ya, karena muatannya sama-sama merah ya, sama-sama positif. Kemudian apa namanya, kita kalau sama-sama negatif misalkan ya, kita menjadi biru ya, seperti ini, biru semua ya. Jadi muatan negatif itu biru, muatan positif itu merah. Seperti itu. Kita jauhkan juga akan semakin kecil kekuatan daya tolak menolaknya, seperti itu ya. Itu dari bola. Kemudian penggaris sudah, tadi kenalan dengan bola sudah, kenalan dengan penggaris sudah. Kemudian kita kenalan dengan apa lagi ya? Ini ya, ini tools. Ini tools ya sebagai papan untuk saya katakan papan kayak papan ya. Ini untuk merubah ya, untuk mengubah nilai dari muatan. Ini untuk muatan 1, ini untuk muatan 2. Contoh saya ubah ya, ini satunya mikrokolom. Ini dari min 2 menjadi min 3, min 1. Ini langsung berubah ya. F-nya langsung berubah. Ini misalkan dari 5 menjadi 4 mikrokolom. Ini berubah.
Ini satunya mikrokolom ya. Kalau dirumusnya kan pakai kolom, kemudian juga ini pakai meter jaraknya, tapi di sini pakai sentimeter. Tetapi karena ini di aplikasi sudah didesain ya, sudah didesain dengan ciamik lah bahasa kitanya. Jadi mikrokolom ini, mikrokolom yang harusnya kolom, kemudian sentimeter yang harusnya meter, sudah dikonversi, jadi nanti F-nya sudah dalam bentuk Newton ya, seperti itu. Ini centang ya, perhatikan force value ya, ini untuk menilai besaran dari apa namanya hukum kolom. Kalau ini kita hilangkan ini centangnya Tara, menjadi hanya gaya Q2, hanya gaya Q2 terhadap Q1, ini Q1 terhadap Q2 seperti itu ya. Maka kita perlu mencentang, stringnya kita centang agar besarannya terlihat. Kemudian ini scientific notation ya. Ini kalau kita centang nanti apa namanya menjadi bilangan berpangkat ya. Kita tiadakan saja ya untuk pemula biar mudah kita menjelaskan. Oke. Itu kita sudah kenalan, mudah-mudahan makin cinta makin sayang ya kenalannya. Setelah itu kita akan apa namanya mengisi lembar kerja praktikum ya. Yang pertama, ketika kita melakukan praktikum, yaitu tujuan praktikum. Kita menentukan apa sih tujuannya. Jadi tujuan dari praktikum adalah menyelidiki hubungan antara gaya kolom dengan muatan dan jarak antar muatan. Ya. Kita tahu bahwa apa namanya definisi dari gaya kolom sudah literasi dong tentunya ya sebelum kita praktek ini virtual ini. Bahwa saya ingatkan ya, cashback dulu kayak cashback ya, cashback. Kita apa namanya flashback ya, kita flashback dulu bahwa apa sih bunyi hukum kolom, apa itu hukum kolom, yaitu besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Jadi dalam hukum kolom itu kan yang rumusnya sangat legend ya, yaitu F sama dengan konstanta kemudian ya, Q1 Q2 dibagi R kuadrat seperti itu ya. Atau apa namanya sama anak-anak milenial dibilang F sama dengan kakiku ruam-ruam seperti itu. Jadi situ kan dari rumus apa namanya di situ ada muatan kemudian ada jarak ya. Makanya kita akan lihat nih di praktikum ini kita akan lihat. Kita akan rumuskan masalah praktikum kita. Apa sih rumusan masalah yang kita pecahkan? Yang pertama, bagaimana pengaruh besar muatan dengan gaya kolom? Ya, kita ingin tahu bagaimana sih pengaruh besar muatan terhadap gaya kolom ini. Tadi kan rumusnya F sama dengan kaki ruam-ruam ya. Ada Q1, Q2. Kita tahu, kita akan selidiki bagaimana sih pengaruh Q1 dan Q2. Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh jarak. Ini jarak ini di sini. Bagaimana jarak ini akan berpengaruh terhadap hukum kolom dalam F ini ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita akan lihat pengaruh muatan ini muatan 1, ini muatan Q1, ini muatan Q2. Bagaimana pengaruhnya terhadap F di sini. Kemudian juga bagaimana jarak ya, jarak ini terhadap F, terhadap hukum kolom ini, gaya kolom. Oke, perkenalan sudah, kita mulai praktikum sudah, tadi sudah tujuannya sudah saya sampaikan, rumusnya sudah saya sampaikan, maka Tara kita akan mulai apa namanya praktikum. Batuk dulu. Yang pertama, kita akan menyelidiki hubungan antara gaya kolom dengan muatan. Ya, kita ingin tahu bagaimana sih pengaruh besar muatan dengan gaya kolom. Yuk, kita ada tiga kali mencoba ya. 3 kali mencoba untuk muatan dan 3 kali mencoba untuk jarak. Yang pertama untuk mengetahui pengaruh muatan kita kita tentukan dulu ya. Kita sepakati jaraknya kita buat konstan. Kenapa jarak kita buat tetap jaraknya? Karena yang akan kita lihat selidiki adalah pengaruh muatan. Maka kita buat jaraknya konstan dulu. Kita main di angka 3 cm ya. Jarak antara Q1 dan Q2 3 cm. Kemudian yang pertama, percobaan pertama kita akan lihat Q1-nya kita akan buat 1 mikrokolom.
Kemudian Q2-nya kita buat juga 1 mikrokolom. Tara, F-nya sudah muncul ya, daya kolomnya, yaitu 9,986 Newton. Nah, kemudian itu yang pertama, catat ya, data. Nanti ada tabulasi terakhir. Kemudian yang kedua, kita akan rubah ya, Q1-nya 1 lah, boleh main. 1, Q2-nya kita rubah menjadi 2 mikrokolom. Tara, nah, sudah berubah ya menjadi 19,972 Newton. Ya, Masya Allah. Ini tolak menolak ya, tolak menolak ini. Karena apa namanya? Q1 dan Q2 sama-sama sejenis muatannya, positif. Kemudian yang ketiga kita akan mainkan Q1 rubah Q1 menjadi oke lah 3 ya. 3 mikrokolom. Ini tetaplah ini satu lah ya. Satu. Jadi Q1 3 mikrokolom, Q2 1 mikrokolom. Dan hasilnya Tara, F-nya adalah 29,959 Newton. Jadi Q1 dan Q2 gayanya sama ya, gaya bekerja dari Q1 dan Q2 sama. 29,959 Newton. Masya Allah. Saya ulangi tadi percobaan 1 adalah 9,986 Newton, kemudian pada percobaan 2 19,972 Newton, kemudian berikutnya adalah 29,959 Newton. Kemudian itu sudah ya. Ternyata kita tahu bahwa dengan dimainkannya ini, tools ini, dengan dimainkannya muatan ya, kita tambah, kita rubah muatannya baik yang Q1 maupun Q2, ternyata akan berpengaruh pada besarnya F. Ya, jadi besarnya gaya kolom itu dipengaruhi oleh besarnya muatan antara keduanya, muatan 1 dan muatan 2. Karena ini hanya ada 2 muatan ya di sini ya maksudnya, biar mudah. Oke. Yang pertama selesai kita menyelidikinya, kita tahu bahwa ternyata ada pengaruh ya. Ternyata pengaruh dari muatan itu signifikan terhadap gaya F ya. Jadi dengan muatan yang berubah, besaran kedua muatan ya, itu akan berpengaruh pada gaya F ya, gaya Newton, gaya kolom. Kemudian yang kedua kita akan menyelidiki hubungan antara gaya kolom dengan jarak. Kalau tadi hukum kolom dengan muatan, sekarang hukum kolom dengan jarak. Yuk kita selidiki, kita ingin tahu bagaimanakah pengaruh jarak ya dengan gaya kolom. Berarti kalau kita ingin mengetahui jarak, menyelidiki jarak, berarti kita buat tetap saja yang kita buat tetap adalah muatannya, yang kita rubah-rubah adalah jarak. Kita buat berapa ya? Kita di sini kita mainkan di angka min 1 mikrokolom lah ya. Kemudian yang kedua ini 1 mikrokolom. Nah, ini 1 minus 1 plus. Kemudian jaraknya kita rubah. Ya kita rubah jaraknya ya. Ini sama ya. Ini kita tetapkan di min 1 sama 1 ya. Min 1 itu besar muatan Q1, 1 mikrokolom itu besar muatan Q2. Kita akan mainkan di jarak. Pertama, kita jaraknya coba di 2 cm. Ya, Tara. Di 2 cm ternyata F-nya, besaran F adalah gaya kolom 22,469 Newton. Ini ya, dicatat. Ayo. Kemudian, yang kedua, kita mainkan jaraknya, kita tambah menjadi 4. Tara. Ya, itu F-nya langsung berubah otomatis. 5,617 Newton. Oke, catat ya hasilnya tadi. Kemudian yang ketiga yaitu kita coba jaraknya di 6 cm. Tara, F-nya langsung berubah menjadi 2,497 Newton. Ya, seperti itu. Akan kita lihat di tabulasi berikut ini ya. Akan kita lihat, kita buat tabel tadi hasil dari penyelidikan kita. Yang pertama tadi menyelidiki pengaruh muatan terhadap gaya kolom, kemudian yang kedua mengetahui jarak. Ya. Apa pengaruh jarak terhadap hukum kolom, terhadap gaya kolom. Tadi juga kita lihat berubah ya. Setiap kita jaraknya kita rubah, maka otomatis F-nya juga berubah. Bagaimana sih
kalau kita lihat hasilnya tadi, kita lihat tabulasi berikut ini. A few moments later. Ya, ini terlihat ya, terlihat dengan jelas. Saya beri judul tabel hasil perhitungan yang menggambarkan hubungan antara gaya kolom dengan muatan dan jarak antar muatan. Ya, tadi kita sudah mencoba ya. Tadi pertama yaitu jaraknya dibuat tetap yaitu 3 cm ya. 3 di sini. Ya, percobaan 1 3, percobaan kedua 3, percobaan ketiga 3 cm. Jaraknya kita buat tetap. Kemudian muatan yang percobaan pertama muatan 1 Q1-nya adalah +1, kemudian Q2-nya adalah +1. Kemudian pada percobaan 2 Q1-nya +1, Q2-nya +2. Kemudian percobaan ketiganya muatan satunya adalah Q1-nya +3, Q2-nya +1. Ini hasilnya ya. Ini hasil tadi, hasil ketika muatannya +1 jaraknya 3 cm adalah 9,986 Newton. Kemudian ketika muatannya +1, muatan Q2 +2 jaraknya 3 cm ya, itu 19,97 Newton. Kemudian percobaan ketiga ketika muatannya kita rubah menjadi 3 cm, maaf 3 cm. Ketika muatannya kita rubah menjadi 3 mikrokolom, kemudian muatan 2 menjadi 1 plus 1 mikrokolom, ternyata tarah berubah ya. Kita perhatikan dari F ya dalam Newton ini. Dari tabulasi terlihat jelas ya, ketika muatan kita rubah, diperbesar, kemudian jaraknya konstan, maka di sini terlihat ya, besarannya itu meningkat. Dari mulai 9, 19, terus 29 ya. Meningkat ya. Jadi artinya apa? Artinya muatan, besarnya muatan ya, entah itu pada Q1 entah Q2 ketika dirubah itu akan merubah nilai F ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa besarnya muatan pada Q1 maupun Q2 itu berpengaruh pada besarnya gaya kolom ya. Itu terbukti ya. Terbukti bahwa penyelidikan kita terkait dengan pengaruh muatan. Kemudian kita ke bawah nih, setelah tanda kuning kita lihat ke bawah ada besaran apa namanya? Ada kita lihat tadi kita sedikit apa? Pengaruh jarak. Di sini muatannya kita buat tetap ya tadi ya -1 +1 -1 +1 -1 +1. Kemudian jaraknya kita mainkan ya, percobaan 1 2 cm, kemudian percobaan 2 4 cm dan percobaan ketiga 6 cm. Dan ternyata antara ya pada jarak 2 cm besar ya, ini nilai F-nya 22,469. Kemudian pada jarak 4 cm ternyata mengecil menjadi 5,617 Newton. Dan pada jarak 6 cm tambah mengecil 2,497 Newton. Dari sini bisa kita simpulkan bagaimana? Bisa kita simpulkan bahwa jarak ternyata sangat berpengaruh pada gaya kolom. Berpengaruh terhadap gaya kolom. Semakin jaraknya dirubah, maka nilai besaran gaya kolom, nilai F-nya akan berubah. Dan ini juga kita bisa simpulkan dari sini bahwa dari jarak ya, semakin jaraknya semakin jauh, maka jarak antar muatan ya tentunya ya. Jarak antara bola satu dengan bola yang kedua tadi Q1 dan Q2, kalau jaraknya dirubah, semakin lebar jaraknya, semakin jauh jaraknya, maka gaya F-nya semakin kecil. Ya, sekali lagi, gaya F-nya semakin kecil. Sebaliknya kalau tadi muatan, semakin besar muatan, maka semakin besar apa namanya F yang dihasilkan. Seperti itu. Kita ke tabel berikutnya, Q1 dikali Q2. Ini ya. Q1 1 tambah dikali 1 1 kali 2 2 3 kali 1 3. Kemudian ini dikalikan, ini untuk ini ya, untuk apa namanya? Kita melihat nanti apa namanya, menyelidiki benar nggak sih berbanding lurus dan berbanding terbalik seperti itu ya. Kemudian kita lihat ini di apa pada penyelidikan jarak. Di sini Q1 Q2 1, ini 1 1 1 ya. Kemudian di R bagi 1, R mana? Jarak ya. Jarak ini dibagi R1 3. 3 bagi 3 1. Kemudian ini juga 3 bagi 1 semua lah orang ini sama ya jarak. 3 bagi 3, 3 bagi 3, 3 bagi 3.
Kemudian ini jarak yang ini 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Ketemu angka 1 2 3. Nah, kemudian F dibagi F1, F-nya mana? F-nya ini. F bagi F1 9,986 dibagi 9,986 1. Kemudian 19, dibagi 9,2, 29, dibagi 9,3. Kemudian di sini di bawah, maaf, 22 dibagi 22 1, 5 dibagi 22 0,25 ya, atau kalau kita buat pecahan ya, seperempat ya, seperempat. Kemudian 2,497 dibagi dengan 22,469 ketemunya 0,1 atau 1/9. Seperti itu. Dari sini nah, dibuat seperti ini ya, ini saya adopsi dari teman ya, dari Insinyur Ibrahim, Masya Allah ya. Barakallahu fihi. Jadi dari sini kita bisa melihat, kalau dari sini kan tadi kelihatan sebenarnya ya berbanding lurus ya. Artinya ketika ketika muatannya itu ditambah, maka F-nya akan naik. Ya kan, berbanding lurus namanya. Ya kan? Nah, kemudian ketika jaraknya ditambah akan semakin berkurang nilai F-nya. Itu berbanding terbalik. Tetapi berbanding terbaliknya ini bagaimana sih penjelasan ilmiahnya? Nah, di sini saya jelaskan ya. Q1 dan Q2 di sini ketika dikalikan kemudian di sini dibagi jaraknya, perhatikan kita main di tabel yang ini ya. Yang namanya berbanding lurus, perhatikan berbanding lurus itu kita main di tabel ini. Q1, Q2 dan F ya. Berbanding lurus itu di sini 1, di sini 1. Di sini 2, di sini juga 2. Di sini 3, di sini juga 3. Itu namanya berbanding lurus. Ya. Makanya disebutkan bahwa F sama dengan Q1 plus Q1 kali Q2 kan berbanding lurus. Ya, ini penjelasan ilmiahnya seperti ini ya. Ketika Q1 Q2 dikalikan, kemudian gayanya dibagi, ternyata di sini 1, di sini 1. 2, di sini 2. 3, di sini 3. Artinya apa? Artinya Q1 dan Q2 itu berbanding lurus terhadap gaya kolom yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, sebaliknya di sini jarak ya, ketika Q1 Q2 dikalikan 1, kemudian ketika jarak ketika gayanya dibagi 1 sama ya, Mas. Tetapi di sini udah berubah. Ya, di sini sudah berubah ya. Di sini 1, di sini 0,25 atau seperempat ya. 0,25 atau seperempat. Kemudian di sini 3, di sini 1 menjadi 1/9. Ya, sekarang kita lihat ya ke tabulasi sebelah sini ya. Di sini muatan, di sini muatan 1, di sini 1 ya. Di sini 2 2, kemudian 3 3, ini namanya berbanding lurus ya. Berbanding lurus. Ini juga semakin ditambah Q1-nya, maka gayanya akan bertambah menjadi 1, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3 ya, ketika ditambah muatannya. Tapi di sini di jarak ya, di jarak itu ketika di sini jaraknya, ketika jaraknya 1, di sini 1. Ketika 2 ternyata 1/4. Ketika 3 ternyata 1/9 ya. Jadi bisa diartikan bahwa seperdirinya ya kuadrat itu, seperti seperdirinya kuadrat. Jadi 2 kan 1/2, kuadrat kan 1/4, 1/3 kuadrat 1/9, seperti itu ya. Jadi ini kemudian yang menjadi alasan ilmiah kenapa dikatakan bahwa bahwa hukum kolom itu adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kuadrat jarak. Ini jaraknya kan dikuadratkan ini kan ya. Ya. 3 menjadi 1/9. 2 menjadi 1/4.
kan seperti itu. Kalau sini kan konstan ya, satu ketika jaraknya ketika Q-nya ada tambah jadi 2, ketika tambah 3 ini Q-nya di sini ada menjadi 3. Jadi bertambah, semakin Q-nya bertambah maka F-nya semakin naik. Tapi di sini semakin jaraknya dirubah, semakin lebar jaraknya, maka nilai F-nya semakin kecil, dari 1 menjadi 1/4 menjadi 1/9 ya. Artinya bahwa 1/2 kuadrat itu kan 1/4, 1/3 kuadrat itu 1/9. Jadi secara ilmiah bisa dikatakan bahwa hukum kolom itu gaya kolom itu berbanding terbalik dengan jarak kuadrat jarak ya. Kan R kuadrat. R kuadratnya dari sini nih, ketemu R kuadrat dari sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya silahkan kalian berlatih, kemudian dibuat tabulasi seperti ini. Tapi jangan sama ya, jangan sama seperti ini. Bisa dimainkan. Ya samanya paling di jarak ya, boleh jaraknya 4, 4, 4, 4 atau boleh 5, 5, 5. Di sini mainkan jarak. Kalau di sini dimainkan muatan, di sini dimainkan jarak seperti itu ya. Silakan kalian unduh di link deskripsi ya, di link deskripsi video ini. Kemudian dicoba di rumah tentunya dengan senang hati dan riang gembira. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء يا هذه حروف الهجاء.